yang tertutup, maka ketika keduanya bertemu tentu akan menimbulkan kesan yang berbeda. Ini logika, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang sudah tidak setia. Nah, di sini mungkin ada satu gambaran awal ya, bahwa ketika seseorang memilih calon pasangan, usahakan dalam keadaan yang memang belum begitu mapan. Jadi ketika kita dalam posisi mapan, nah, sementara di sisi lain pasangan kita umpamanya memiliki penilaian yang berbeda, artinya ketika kita mencari pasangan kita dalam keadaan jaya, nanti ketika saat kita terpuruk, maka terpuruklah cintanya. Nah, namun di sini perlu saya garis bawahi bahwa tidak semua wanita seperti itu. Nah, ketika wanita setia tentunya mau menerima pasangan di segala atau di setiap situasi. Artinya situasi apapun cinta tetap melekat di antara keduanya. Ini bedanya. Jadi tidak semua wanita. Nah, kali ini Kak Kumis ingin jelaskan mengenai ciri istri yang mulai tidak setia, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya. Dan jangan lupa share ya. Di sini Kang Kumis menemukan tanda-tanda baru, ternyata ini adalah sebuah tanda yang belum begitu disadari oleh pasangan ketika ini baru awal-awal pasangan ada gejala ya ketidaksetiaan terhadap pasangannya. Yang pertama yaitu dia akan memalingkan muka ketika dia lewat di satu tempat atau memang berusaha menghindar, ya. Dia lebih memilih berpindah ke tempat lain. Nah, di sini ternyata memang bukan tanpa alasan, ya. Ketika seseorang memang mulai tidak setia, karena ketika dia menatap ditakutkan dia justru saat dia berada di tempat tersebut, ya. Ini adalah kebetulan bertemu dengan orang yang pernah selingkuh dengannya atau ada hubungan spesial dengannya. Nah, ini kan bisa terlihat ya ketika kita pernah memiliki hubungan, ya, seseorang pernah memiliki hubungan yang tertutup, maka ketika keduanya bertemu tentu akan menimbulkan kesan yang berbeda. Ini logika, ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika si pasangan ini diajak pergi, dia selalu meminta kepastian kemana ia akan diajak pergi. Karena di sini kembali lagi tentunya dia adalah mencari lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang aman. Karena dia takut bahwa kepergiannya nanti jangan-jangan dibawa atau diarahkan ke tempat yang paling ia takut. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini akan ciri-cirinya atau tandanya akan makin terasa, yaitu dia tetap online, tapi dia tetap lambat membalas chat dari Anda. Ini. Nah, ketika ini terjadi sekali, mungkin ada alasan ketiduran lah, ya, lupa buka HP lah. Namun ketika ini setiap hari terjadi seperti itu, nggak ada salahnya coba Anda nasihati dan Anda minta keterangan pasangan Anda, ya, karena ini hak Anda untuk mengetahui situasi yang sebenarnya. Ini yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, apakah Anda mulai terbatas atau dibatasi atau tidak memiliki kebebasan untuk mengakses media sosial pasangan Anda, ya. Ini Anda loh yang ketika di Facebook dia berani memblokir pertemanan dengan pasangannya, ya. Kemudian di dalam hal-hal lain juga ada seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, ini kan satu gambaran bahwa memang mungkin sedikit banyak mulai ada niat yang kurang menyenangkan, ya, di hati pasangan. Lalu kemudian yang kelima, apakah dia sudah sering, ya, mulai mengabaikan chat, ya, atau WhatsApp yang Anda kirim ke pasangan Anda. Jadi sering beberapa saat ini diabaikan, ya. Ketika ini sudah terbiasa, maka dia sudah mulai membuka pintu, ya.
membuka pintu untuk menerima yang lain di luar Anda. Ini kan hal-hal yang memang sering terjadi, tapi kadang kurang disadari. Lalu yang keenam, jika Anda merasa curiga, dia hanya akan mengatakan, tidak, saya nggak ada hubungan spesial dengan dia. Dia cuma teman biasa. Namun di sini Anda harus jeli bahwa nanti ada kode tersendiri, ada perasaan tersendiri yang mungkin membuat Anda jadi semakin yakin. Ya. Bahwa kecurigaan Anda itu memang mendekati kebenaran. Ya, namun apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda saksikan ketika itu memang sebuah kebenaran, ya, makanya cek kebenaran dulu, baru bicara. Artinya di sini juga jangan sampai Anda berburuk sangka kepada pasangan Anda tanpa alasan, tanpa penjelasan. Lalu yang ketujuh, ini adalah tanda yang paling jelas, ya, bahwa mungkin kecurigaan Anda selama ini ada benarnya. Baru sebatas kecurigaan, bukan belum mencapai titik sebuah kepastian. Ya. Apakah dia akan marah ketika Anda mengajak atau seseorang mengajak pasangannya, ya, untuk menemui orang-orang yang memang dicurigai. Artinya, ya, orang tadi yang dikatakan hanya sekedar teman, lalu coba Anda ajak, ya, pasangan Anda ketemu si dia. Apakah dia marah? Nah, ketika dia berusaha menghindar atau melarang Anda untuk menemuinya bersama pasangan Anda, ini mungkin tandanya sudah mendekati kebenaran. Namun nggak ada salahnya ketika itu memang terjadi, coba hal awal yang harus dilakukan adalah memberikan nasihat kepada pasangan Anda. Ya. Jadi ketika memang kita sudah terikat tali pernikahan, di situ sudah tumbuh nilai sakral yang tidak boleh dipermainkan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.